Selama berabad-abad kain kafan Turin telah memikat orang beriman dan kaum skeptis. Suatu peninggalan yang diselimuti misteri dan kontroversi. Mungkinkah kain kuno ini adalah kain kafan Yesus Kristus? Atau apakah hal itu hanya sebuah pemalsuan yang rumit dari abad pertengahan? Sejak pertama kali muncul pada tahun 1350-an, kain kafan telah menjadi subjek perhatian dan perdebatan. Citra samar seorang pria, ditandai dengan apa yang tampaknya seperti luka penyaliban, telah membuat banyak orang percaya bahwa ini bisa jadi jejak dari Yesus sendiri, tapi tidak semua yakin. Pada tahun 1389, Uskup Pierre d'Arcy dari Troyes menyatakan bahwa kain kafan tersebut sebagai pemalsuan, mengklaimnya tidak lebih dari sebuah trik pintar. Selama berabad-abad perdebatan terus berlangsung. Selama bertahun-tahun banyak penelitian telah mencoba untuk membuka rahasia kain kafan. Analisis awal menunjukkan bahwa kain pernah membungkus tubuh pria yang tersiksa, tetapi penelitian itu ditarik dengan alasan data yang tidak mencukupi. Sekarang, dalam sebuah penelitian baru yang lebih inovatif, para ilmuwan Italia telah menggunakan teknologi sinar X yang mutakhir untuk memeriksa benang linen dari kain kafan. Temuan mereka hasilnya menunjukkan bahwa kain kafan memang berasal dari peninggalan berusia 2000 tahun, berpotensi berasal dari zaman Yesus Kristus. Hasil percobaan sesuai dengan hipotesis bahwa kain kafan Turin adalah peninggalan asli dari zaman Yesus. Penelitian terbaru para ahli Italia tersebut menunjukkan bahwa analisis sebelumnya sangat mungkin cacat karena proses kontaminasi. Para ilmuwan di Institut Kristalografi Dewan Riset Nasional atau Consiglio Nazionale delle Ricerche mempelajari 8 sampel kain yang sangat kecil dari kain kafan tersebut, sebuah pakaian pemakaman yang memiliki cetakan seorang pria yang dibunuh dengan cara disalib, menggunakan sebuah metode yang disebut hamburan sinar X sudut lebar atau wax. Dr. Taylor Marshall menunjukkan bahwa teknologi Wide Angle X-ray Scattering atau wax ini merupakan metode penanggalan yang lebih canggih dan akurat dibandingkan dengan penanggalan karbon tradisional. Salam damai dan sejahtera. Dalam beberapa hari terakhir ini, kain kafan Turin kembali menjadi berita di berbagai media, termasuk media-media sekuler. Pasalnya, sekelompok ilmuwan Italia baru-baru ini mengadakan penelitian menggunakan metode Wide Angle X-ray Scattering atau disingkat WAX terhadap sampel dari kain kafan Turin. Hasilnya, kain tersebut berusia sekitar 2000 tahun. Ini konsisten dengan saat Tuhan Yesus disalibkan, wafat dan dimakamkan. Sebagai pembanding digunakan sampel temuan arkeologis dari kain yang berasal pada masa yang sama dan ditemukan di reruntuhan Masada Israel. Keduanya ternyata memunculkan hasil yang sama. Penelitian dengan sinar X ini membantah hasil dari uji penanggalan karbon yang dilakukan terhadap kain kafan Turin pada tahun 1988 dan menjadi acuan dari para ilmuwan serta mereka yang skeptis. Penelitian tahun 1988 menyatakan bahwa kain tersebut berasal dari abad 14. Kain kafan Turin adalah salah satu relikwi paling sensasional dan paling banyak diperdebatkan. Kain ini pertama kali muncul dalam catatan sejarah pada abad ke-14 di sebuah gereja di Lille, Prancis. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa kain ini memiliki sejarah yang lebih tua, bahkan mungkin berasal dari abad pertama. Kain ini sekarang disimpan di Katedral Santo Yohanes Pembaptis di Turin, Italia. Mereka yang percaya meyakini bahwa kain tersebut adalah kain kafan yang digunakan Yesus ketika ia dikuburkan oleh Yosef dari Arimatea. Gambar samar-samar yang muncul pada kain tersebut diyakini adalah gambar dari Yesus sendiri. Penelitian ilmiah oleh Shroud of Turin Research Project atau STURP menunjukkan bahwa gambar tersebut tidak dibuat dengan cat atau bahan pewarna jenis apapun, tapi berasal dari radiasi sinar yang diduga terjadi ketika Yesus bangkit dari kematian. Itu sebabnya gambar yang muncul di kain bukanlah gambar biasa,
tapi citra negatif seperti pada klise foto zaman dulu. Akibatnya, gambar wajah Tuhan Yesus pada kain kafan baru tampak jelas justru pada film negatifnya, bukan pada kain kafan itu sendiri. Selain itu, tes pada sisa-sisa polen di kain kafan Turin yang dilakukan tahun 1973 oleh Max Fry menunjukkan jenis polen tersebut berasal dari wilayah Timur Tengah yang konsisten dengan asal-usul kain kafan Yesus. Namun, salah satu bukti paling menarik datang dari penelitian terbaru menggunakan teknologi pencitraan 3D. Gambar pada kain menunjukkan detail 3 dimensi yang sulit dijelaskan dan direkayasa oleh teknologi abad pertengahan. Sampai hari ini, dengan teknologi modern yang tersedia, tidak ada orang yang dapat meniru gambar pada kain kafan Turin. Manusia di abad 14 sama sekali tidak mengenal konsep citra negatif ataupun citra 3D, apalagi mampu menggambarkannya pada kain kafan. Jadi, amat mustahil kain tersebut merupakan pemalsuan abad 14 seperti yang dinyatakan oleh penelitian penanggalan karbon tahun 1988. Banyak kritikus mengatakan bahwa penelitian tahun 1988 tersebut tidak akurat karena terkontaminasi oleh kain reparasi yang digunakan untuk memperbaiki kain kafan tersebut dari kerusakan. Sekarang dengan hasil penelitian sinar X yang dilakukan para ilmuwan Italia, keraguan para kritikus tersebut terkonfirmasi. Akhirnya, berbagai hasil penelitian ilmiah dan keajaiban yang tak dapat dijelaskan pada kain kafan Turin memberikan keyakinan bagi orang-orang beriman bahwa kain kafan Turin memang adalah kain kafan yang digunakan dalam pemakaman Yesus Kristus Tuhan kita. Gambar yang muncul pada kain tersebut adalah sungguh-sungguh gambar Tuhan kita yang secara ajaib muncul pada saat kebangkitannya. Kain kafan Turin adalah mukjizat yang dianugerahkan Tuhan bagi kita untuk mengingat kematiannya yang telah membebaskan kita. Tapi bagi agama-agama dan gereja-gereja non-Katolik, kain kafan Turin juga bisa menjadi bencana bagi iman mereka. Bagi Yahudi, kain kafan Turin akan menghancurkan keyakinan mereka yang menganggap Yesus Kristus hanyalah Mesias palsu dan penghujat Tuhan yang harus dihukum mati. Orang Yahudi yang jujur dan tulus pasti akan bertanya, bagaimana mungkin seorang Mesias palsu dan penghujat Tuhan mampu memberikan peninggalan mukjizat yang ajaib seperti kain kafan Turin ini? Bagi Islam, kain kafan Turin memberikan bukti tak terbantahkan bahwa Yesus memang wafat di kayu salib dan bangkit kembali sebagaimana yang diyakini orang Kristen. Ini membuat fakta yang diajarkan Quran bahwa Yesus tidak disalibkan jatuh menjadi sekedar mitos atau bahkan kebohongan. Juga keyakinan dalam Islam tentang pelarangan terhadap gambar Nabi mereka menjadi absurd. Bagaimana mungkin mereka melarang gambar Muhammad, sementara Yesus sendiri justru memberikan gambarnya yang utuh untuk dilihat semua manusia? Bagi Kristen Protestan, kain kafan Turin membantah tafsiran mereka yang dengan berpegang pada teks-teks perjanjian lama melarang adanya patung-patung Tuhan Yesus atau orang-orang kudus lain. Pada kain kafan Turin, ternyata Tuhan sendiri telah memberikan gambar dirinya pada manusia. Tidak hanya dalam gambar 2 dimensi, tapi juga dalam gambar 3 dimensi. Bagi Ortodoks, kain kafan Turin membuat klaim mereka bahwa gereja Katolik telah menyimpang dari ajaran iman para rasul karena menambahkan kata filioque dan dogma-dogma lain menjadi terbantahkan. Bagaimana mungkin kain kafan Tuhan yang ajaib selama berabad-abad hingga hari ini berada di dalam gereja Katolik jika gereja Kristus yang benar adalah gereja Ortodoks? Keberadaan kain kafan Turin gereja Katolik sampai hari ini, bagaimanapun, adalah penyelenggaraan ilahi yang sangat simbolik. Itu menunjukkan bahwa gereja Katolik adalah sungguh-sungguh gereja yang didirikan Tuhan sendiri. Kepada gereja Katolik, Tuhan kita tidak hanya menyerahkan seluruh sabdanya secara utuh, Yohanes bab 17 ayat 8, tapi juga seluruh gambar dirinya. Kiranya pembuktian kain kafan Turin sebagai sungguh-sungguh kain kafan yang digunakan Tuhan Yesus dapat memperkaya iman kita. Dan bagi saudara-saudara non-Katolik, kiranya kain kafan Turin dapat menjadi alat Tuhan untuk menyadarkan mereka
Anda kembali ke dalam gereja Katolik dengan meninggalkan segala kekeliruan yang telah memisahkan mereka. Terima kasih atas perhatian Anda.